Namun semua terserah keputusannya Jinan. Nyamannya mau kerja di kantornya Dava atau di sini. Sambung bapak lagi yang membuat Mas Fadil tersenyum kecil setelah tadi raut wajahnya sempat berubah murung. Untuk sekarang, kita makan saja dulu lah. Soal pekerjaan biar menjadi urusan belakangan. Balasku mengalihkan topik pembicaraan. Namun, tiba-tiba kami dikejutkan dengan kedatangan Adele secara tiba-tiba tanpa kabar apapun. Biasanya sebelum datang, ia akan menelpon dulu atau setidaknya mengirimkan pesan kepada ibu. Perhatian kami semua tertuju padanya yang tengah berdiri memboyong 2 koper berukuran besar. Apa yang terjadi? Apa dia juga akan pindah ke rumah ini? Melihat dari tampilannya, perasaanku jadi tidak enak. Adele, kok kamu gak telepon ibu kalau mau ke sini? Ibu langsung berdiri dari kursinya menyambut anak bungsunya itu. Kamu sendiri Adele, Reza mana? Tanya Mbak Ayu. Adele, kok barang bawaanmu banyak sekali? Apa ada hadiah buat Sherina? Tanya Mbak Iva. Ditodong dengan rentetan pertanyaan. Namun bukannya menjawab, Adele malah tambah diam 1000 bahasa. Melihat dari matanya yang sembab dan bengkak, aku yakin dia sedang tidak baik-baik saja. Bu, ajak dia makan dulu. Mungkin saja dia belum makan. Sambungku yang langsung dimengerti ibu. Setelah mencicipi sedikit makanan, akhirnya dia mulai buka suara untuk menceritakan masalahnya. Sudah kuduga, dia bertengkar dengan Reza suaminya sehingga membuatnya keluar dari rumah. Kenapa kamu tidak coba bicarakan baik-baik dulu dengannya, Del? Tanya Mbak Ayu. Dia selingkuh, Mbak. Balas Adele sambil mengikat air matanya. Kasihan sekali Adele, suami yang selalu ia banggakan kini berkhianat di belakangnya. Sejenak aku merasa bersyukur. Meskipun Mas Fadil tidak bisa memberiku kehidupan yang mewah, namun dia mengajarkanku satu hal yang tidak bisa dimiliki semua orang, yaitu kesetiaan. Ya, itu hal yang bahkan tidak mampu dibeli meskipun kita memiliki harta sebesar gunung. Ketambahan satu anggota keluarga lagi bukanlah hal yang mudah. Meskipun rumah ibu ini besar, namun jumlah kamar di sini terbatas, dan semuanya sudah terisi penuh. Di kamar utama sudah dipakai ibu dan bapak. Di kamar samping dipakai Bang Erik dan Mbak Iva. Sementara kamar tamu dihuni Mbak Ayu dan anak-anaknya. Kamar ini juga hanya muat untuk Mbak Ayu dan anak-anaknya. Sedangkan kamarku meskipun berukuran lebih besar, tak mungkin aku akan tidur bertiga bareng Mas Fadil juga Adele di sini. Kurasa kamu bisa tidur bareng Jinan. Nanti Fadil bisa tidur di kursi ruang tamu untuk sementara waktu. Ucap Iva yang membuatku naik pitam. Entah dia menganggap dirinya apa di rumah ini, sehingga dengan gampangnya mau mengatur semuanya secara asal. Mbak, menyuruh suamiku tidur di ruang tamu itu tidak baik. Di luar itu dingin dan banyak nyamuknya. Mbak tahu kan itu? Ya sudah, kalau begitu Fadil bisa kan tidur di lantai saja. Tinggal di alasan tikar, kamar kamu kan luas sekali, bantahnya lagi. Gimana kalau di kamar Mbak saja? Bukankah di kamar Mbak juga masih cukup buat nambah 1 orang? Kan Bang Erik bisa tidur di lantai beralaskan tikar. Sedangkan Mbak, Sherina dan Adele bisa tidur di ranjang.
Lagi pula Bang Erik dan Adil itu saudara kandung, tidak akan menimbulkan fitnah lain cerita dengan Mas Fadil. Mendengar jawabanku ini, membuat Iva terdiam seketika. Bak bumerang yang menyerangnya balik, kini ia tak dapat membantah lagi. Sekilas kulihat Bang Erik menatapnya sinis. Andai dia tidak menyerangku lebih dulu, mungkin saja Adil tak akan ditempatkan di kamarnya. Lagi pula dia tak enak jika langsung menolak Adil mentah-mentah, mengingat Adil selalu mengirimkan hadiah untuk anak sematawayang mereka. Aku yakin malam ini dia akan tertidur dengan mimpi buruk. Pagi sekali kulihat Mbak Iva sudah bangun. Setelah menyiapkan sarapannya Sherina, dia duduk di depan TV menikmati acara gosip kesukaannya. Namun saat selesai menonton, ia mengomel karena sarapan untuk Sherina hilang dan menuduh Mas Fadil sebagai pelakunya. Siapa lagi selain dia? Yang bangun pagi itu hanya kita, Nan. Semua orang masih pada tidur, ucap Mbak Iva. Mbak, jangan asal menuduh jika tak punya bukti, balasku tak terima. Ya, bisa saja dia lapar dan langsung memakannya. Suami kamu bukan malaikat, jangan terlalu mempercayainya. Lalu, apakah aku harus mempercayai Mbak karena Mbak adalah malaikat? Aku hanya ingin beritahu bahwa Mas Fadil tidak sembarangan mengambil milik orang lain. Lihat saja, aku akan menemukan pelakunya dan memberinya pelajaran. Entah dendam apa Mbak Iva kepada Mas Fadil, hingga ia suka sekali memojokkan suamiku itu. Baginya Mas Fadil hanya tambahan di keluarga ini. Dia juga lupa siapa dirinya. Kegaduhan aku dan Mbak Iva pun mengundang perhatian dari orang-orang rumah, mengingat nada suaranya yang sudah mulai tinggi. Ada apa ini? Ibu mulai mendekat, disusul Bang Erik juga lainnya yang ikut terbangun dengan suara kami yang lantang. Ini Bu, Fadil tanpa izin mengambil makanan yang Iva masak buat Sherina. Lancang sekali dia itu, balas Mbak Ayu geram. Nggak ada buktinya kalau Mas Fadil yang memakannya, balasku membela Mas Fadil. Oh, makanan itu, tadi aku yang mau makannya. Aku kira itu buatan ibu, jadi langsung kumakan saja. Balas Adel yang masih memegang piring dari makanan itu. Melihat itu, wajah Mbak Iva langsung memerah karena malu. Beri dia pelajaran, Mbak, seperti yang Mbak ancam tadi jika ketahuan siapa orangnya. Balasku namun tak ditanggapi olehnya. Lain kali, jangan terlalu membenci seseorang. Bisa jadi suatu saat nanti kamu akan butuh pertolongannya. Balasku dan langsung masuk kembali ke dalam kamarku. Sudah semingguan berlalu, namun masih tak ada titik terang tentang pekerjaanku. Apakah aku tak masuk kriteria mereka? Atau bahkan berkasku langsung dibuang begitu saja? Aku sedikit gelisah mengingat kejadian waktu di pasar tempo hari itu masih terus membayang-bayangi pikiranku. Apa aku terima saja tawaran dari Mbak Ayu? Meskipun sulit berada jauh dari Mas Fadil, namun jauh lebih sulit membayangkan ia yang akan mengalami hal seperti itu setiap hari dalam pekerjaannya. Nggak di tempat kerja, di rumah, selalu saja dia diperlakukan tidak adil.